Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan matematis dari motor DC. Jadi pada pemodelan matematis motor DC ini terdapat beberapa bagian, yaitu bisa bagian pemodelan matematis elektrik dan juga pemodelan matematis yang mekanik. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan terkait pemodelan matematis bagian elektrik terlebih dahulu. Pertama, pemodelan elektrik. Nah, pada motor DC itu di dalamnya terdapat resistansi dan juga induktansi. Nah, di sini kita menggunakan hukum Kirchhoff Voltage Law, yang dimana jumlah tegangan itu sama dengan 0. Di sini kita bisa dituliskan min VI tambah V tegangan resistansi pada motor dan juga tegangan pada induktansi pada motor dan juga tegangan gaya gerak listrik. VGGL ini apa? Jadi pada motor itu juga mempunyai sifat generator. Apabila rotor berputar maka akan menghasilkan tegangan. Akan tetapi VGGL ini tegangannya itu lebih kecil daripada Vin atau tegangan di terminal. Jadi pada motor Vin atau juga bisa V terminal itu lebih besar daripada tegangan gaya gerak listrik atau tegangan balik. Tapi pada generator itu sebaliknya, di mana Vin atau tegangan terminal itu kurang dari tegangan balik atau gaya gerak listrik. Nah, di mana ini pada motor itu ini, di mana terdapat tegangan balik atau tegangan gaya gerak listrik. Di sini ini sama dengan 0. Ini kita bisa pindah ruaskan jadi Vin dengan tegangan resistansi pada motor ditambah tegangan induktansi pada motor ditambah tegangan gaya gerak listrik. Sini dapatkan Vin sama dengan, sini kita menggunakan hukum Ohm, yang dimana tegangan itu sama dengan arus dikalikan resistansi. Arus I masih dalam domain waktu dikalikan resistansi pada motor ditambah arus I dikalikan pada induktansi itu, dimana sifat dari induktansi itu dIt per dt, atau ini adalah kecepatan arus. Jadi induktansi itu mempengaruhi kecepatan arus yang ada pada suatu rangkaian. dIt per dt dikalikan induktansi tambahkan VGL gaya gerak listrik. Ini kita bisa pindah ruaskan jadi Vin VGGL sama dengan, ini kita bisa tuliskan R T tambahkan L dt per dt. Selanjutnya di sini kita lapas transformkan atau mengubah ke domain frekuensi untuk mempermudah dan juga membuat suatu pemodelan sistem.
Ini saya hapus terlebih dahulu. Sini hasil dari Laplace transform V min VGGL sama dengan R dikalikan IS dalam domain frekuensi tambahkan L IS dikalikan S. Sini terdapat dua variabel arus. Ini kita bisa pisahkan menjadi V min VGGL sama dengan R plus LS dikalikan IS. Nah, IS bisa kita pindah ruaskan menjadi V min VGGL per IS dengan R per LS, atau juga bisa dituliskan sebagai berikut, mana IS per V min VGL sama dengan 1 per LS plus R. Nah, ini sudah didapatkan persamaan elektrik dari motor DC. Nah, ini adalah persamaan sistemnya, di mana untuk persamaan sistem elektrik dari motor DC itu 1 per LS per R, 1 LS plus R, dan ini komponennya di mana outputnya berupa arus IS, outputnya berupa arus, dan inputnya berupa V min VGGL. Nah, untuk penggambaran sistemnya itu sebagai berikut. Bentar. Mana plus minus ini VIN, inputnya berupa VIN dikurangi VGGL, sini VGGL baik listrik, lalu untuk errornya ini menuju ke sistem 1 per LS plus R, 1 per LS plus R. Nah, di sini outputnya berupa arus. Nah, sistem kan output dibagi input kan, outputnya arus, inputnya VIN min VGGL, outputnya berupa arus IS. Nah, ini untuk di bagian elektrik dari persamaan matematis motor DC. Selanjutnya untuk konstanta motor. Di konstanta motor ini suatu parameter yang bernilai tetap. Jadi ketika motor diberi arus, contoh diberi arus 1 ampere, maka akan menghasilkan torsi berapa gitu. Motor diberi arus 3 ampere, menghasilkan torsi berapa gitu. Jadi nilai dari konstanta motor itu bernilai tetap. Kita hapus dulu. Ini kita tuliskan di sini samanya elektrik mana IS plus I min VGGL sama dengan 1 per LS plus R. Ini yang elektrik. Konstanta motor, persamaan dari konstanta motor itu IS plus menghasilkan torsi. Nah, jika motor diberi arus sekian, maka akan menghasilkan torsi sekian gitu. Jadi nilai KM-nya ini nilai konstan, tidak
tidak berubah atau bersifat linear. Di sini bisa dituliskan kesamaan sistemnya Km sama dengan output, input outputnya berupa torsi Ds, inputnya berupa arus IS. Nah, ini untuk persamaan konstantan motor. Jadi mengkonversi arus menjadi torsi. Arus menjadi torsi. Ini bisa kita tuliskan konstanta motor. Mana konstanta motor itu torsi bagi arus. Nah, selanjutnya itu yaitu persamaan dari mekanis motor. Selanjutnya persamaan mekanis dari motor DC, di mana pada persamaan mekanis motor DC ini menggunakan hukum Newton yang pertama, di mana ini sigma F sama dengan 0, di mana total gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Nah, di sini ini bisa dituliskan torsi total plus torsi momentum ditambah torsi gesekan. Nah, itu hasilnya sama dengan 0. Nah, atau bisa dituliskan torsi total itu sama dengan torsi momentum ditambah torsi gesekan. Kita tuliskan di sini di total dengan torsi momentum ditambah torsi gesekan. Torsi momentum ini itu J atau momen inersia dikalikan d omega per dt. Ini atau percepatan sudut. Nah, J ini adalah momen inersia motor, di mana total massa pada shaft motor. Jadi pada momen inersia ini mempengaruhi dua hal, yaitu mempengaruhi percepatan dan juga deselerasi. Nah, mempengaruhi percepatan dan deselerasi. Jadi semakin besar massa pada shaft motor itu akan semakin sulit merubah kecepatan motor tersebut. Untuk itu yang percepatan. Saya ulangi, semakin besar massa pada shaft motor, maka akan sulit merubah kecepatan motor tersebut. Nah, itu yang deselerasi ini. Semakin besar massa pada shaft motor, maka akan semakin sulit untuk menghentikan motor ketika motor dipaksa untuk berhenti. Jadi misalkan ketika motor diberi arus maka motor akan bekerja secara cepat. Nah, ketika kita hentikan, maka motor ini juga tidak akan langsung berhenti, melainkan ada momentum untuk mengurangi kecepatannya sampai motornya akan berhenti secara perlahan. Nah, ini adalah momentum. Jadi tidak langsung cepat dan juga tidak langsung untuk berhenti secara langsung gitu. Percepatan dan deselerasi. Total massa pada shaft. Satuan untuk momen inersia ini yaitu J ini satuannya kilogram per meter persegi.
omega per dt ini yaitu turunan dari kecepatan sudut. Turunan dari kecepatan sudut yaitu percepatan sudut. Artinya perubahan kecepatan sudut tiap waktu. Atau satuannya dimana satuannya itu kan untuk yang omega kan satuannya radian per second. Nah, radian ini itu 57 derajat, sekian. Lalu untuk yang turunan d omega per dt ini kecepatan sudut, satuannya radian per second kuadrat. Perubahan kecepatan tiap waktu. Terus ditambah B. B ini merupakan gesekan shaft motor terhadap udara yang di sekitarnya. Dikalikan kecepatan. Jadi selanjutnya di mana BV ini kan gesekan atau satuannya Newton meter second per Pak. Ya. Newton meter second per. Lalu ini, nah di sini kita mencari persamaan sistemnya, mana kita dapat transforman torsi T ini dalam yang atasnya dalam domain waktu, kita ubah ke domain frekuensi. Torsi total itu sama dengan J dikalikan omega S plus B omega. Ini terdapat dua variabel omega. Kecepatan sudut kita tuliskan T sama dengan J S plus B dikalikan dengan omega. Nah, di sini ini kita bisa pindah ruaskan menjadi T per omega sama dengan JS plus B. Nah, atau kita bisa tulis jadi omega plus T sama dengan 1 per JS plus B. Nah, ini sudah didapatkan model matematis dari motor mekanik, dimana 1 per JS plus B ini adalah sistem pada motornya, shaft dan juga gesekan udaranya. Lalu outputnya berupa omega radian per second kecepatan sudut per dt ini torsi, di mana inputnya berupa torsi. Jadi kita bisa tuliskan ini atau kita bisa gambarkan menjadi seperti ini. Ini sistemnya. Sistemnya kita tulis 1 per JS plus B. Nah, inputnya ini berupa T, torsi, dan domain frekuensi dan omega, kecepatan sudut, radian. Sini untuk persamaan mekanis dari motor DC. Ini kita bisa tuliskan
mekanis. Nah, outputnya berupa omega T sama dengan 1/JS plus B. Nah, sudah didapatkan beberapa persamaan sistemnya. Selanjutnya konstanta tegangan balik. Di mana ini kita bisa tuliskan di mana inputnya berupa kecepatan sudut omega, kita rubah ke menjadi tegangan VGGL. Untuk nanti sebagai VGGL ini tegangan balik feedback ke persamaan elektrik nanti di sini. Ini kita bisa tulis jadi konstanta gaya gerak listrik sama dengan output dibagi input, outputnya berupa tegangan gaya gerak listrik dibagi omega, kecepatan sudut. Ya. Ini kita bisa tuliskan konstanta gaya gerak listrik mana GL sama dengan L per omega. Ini sudah menemukan semua persamaan motornya, ini sudah lengkap. Ini kita tinggal menggabungkan menjadi satu persamaan secara utuh, secara keseluruhan. Ini pertama kita tulis persamaan dari elektrik terlebih dahulu, seperti yang di awal tadi, di mana inputnya berupa tegangan input yang dikurangi dengan VGGL, tegangan balik. Ini tuh VG. Nah, nanti berubah cukup. Nah, persamaan elektriknya 1/LS plus R. Lalu masuk ke konstanta motor. Ini kan output dari elektrik ini kan berupa arus kan. Jadi di sini tuh arus. Arus. Keluar dari elektrik ini berupa arus. Lalu masuk ke konstanta motor. Jadi keluar dari konstanta motor ini torsi yang dihasilkan T. Nah, lalu ke mekanisme mana inputnya berupa torsi ini. Jadi konstanta motor, output dari konstanta motor kan torsi, lalu masuk ke input mekanis. Jadi per CS plus B. Nah, sini ini baru outputnya berupa kecepatan sudut. Nah, di sini konstanta gaya gerak listrik ini kita mencari membuat sinyal feedback. Mana? Nah, dimana inputnya ini berupa kecepatan sudut, outputnya tegangan. Jadi ketika motornya bergerak ke kecepatan berapa, maka tegangan juga berapa gitu. Secara linear, semakin besar kecepatannya, maka tegangan baliknya juga semakin besar. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.